Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mustika Sari dan teman saya yaitu Arya Sugarda. Di sini kita akan membuat tutorial dari 3 penerapan peran utama dari data mining menggunakan aplikasi Data Orange. video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Analitika Data dengan Bapak dosen Fatur Rahman STM. Silakan simak video berikut ini. Oke, untuk tutorial pertama di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi data menggunakan algoritma decision tree pada aplikasi Orange. Yang pertama kita lakukan yaitu import file. Di sini saya memilih file CSV karena format file yang saya gunakan yaitu CSV. Lalu kita pilih file yang akan kita inputkan. Setelah itu kita ke data info untuk mendapatkan info dari data yang sudah kita inputkan tadi. Di sini terdapat 571 baris dan 30 kolom. Lalu kita ke data tabel untuk menampilkan data yang sudah kita inputkan tadi. Lalu kita ke select column. Pada select column kita dapat memilih kolom yang dapat kita dijadikan target. Di sini saya memilih kolom word untuk dijadikan target. Setelah itu kita ke model, kita pilih tree karena kita menggunakan algoritma decision tree. Lalu pilih untuk melihat hasil dari klasifikasi data decision tree, kita menggunakan reviewer. Nah, ini adalah hasil dari visualisasi klasifikasi data menggunakan algoritma decision tree. Lalu kita dapat mengetahui conversion matrixnya. Kita ke test and score, lalu kita hubungkan ke select column dan data tree-nya. Di sini kita dapat mengetahui hasil dari precision-nya yaitu 0,792. Setelah itu kita pilih conversion matrix. Nah, ini adalah hasil dari conversion matrix klasifikasi data decision tree. Setelah itu kita juga dapat mengetahui perbandingan setiap kolomnya menggunakan box plot. Nah, ini adalah hasil dari perbandingan dari setiap kolomnya dari hasil nominasi dan pemenangan. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya dan dapat dilanjutkan untuk tutorial berikutnya bersama teman saya, Putri Mustika Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mustika Sari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara klasifikasi data menggunakan aplikasi Orange. Ini contoh merupakan tampilan awal dari aplikasi Orange. Pertama-tama kita klik New, akan memunculkan tampil seperti ini. Untuk menginputkan data yang akan digunakan untuk klasifikasi, kita bisa klik di sini atau bisa klik file. Setelah itu pilih file yang akan digunakan. Untuk melihat dalam bentuk tabel, kita bisa klik data tabel, kemudian klik 2 kali. Lalu terdapat atribut nomor yaitu kondisi rumah, jumlah penghasilan, pemilik rumah, dan status. Setelah itu kita pilih select columns. Berdasarkan kolom yang akan digunakan, pilih nomor ke ini, nomor 0 pindahkan ke, bisa langsung pindah ke pandian kiri.
lalu diklik. Sedangkan target, klik status. Untuk melihat perbedaannya, kita langsung bisa lihat data tabel 1. Contohnya seperti ini. Variabel target dan di sini. Ini merupakan variabel target atau panel yang dibutuhkan. Setelah itu, untuk mengklasifikasi data, klik tree. Lalu untuk melihat hasilnya bisa lihat dari tree forward. Ini contohnya. Ini berdasarkan kedalaman yang dipakai, yang dicantumkan. Ketika dua level itu hanya contohnya seperti ini. Level 3 ini yang unlimited contohnya seperti ini. Pilih layak karena targetnya tadi status ada layak dan tidak layak. Sedangkan non akan memilih yang lebih banyak. Dari 100 data terdapat 68 data berstatus layak. Dengan 100 data tersebut terdapat batu ayam dengan 35 dan 33. Dari 35 kondisi batu ayam terdapat 35 atau 100% berstatus layak. Jadi kondisi rumah dengan batu anyam pasti berstatus layak. Sedangkan untuk batu permanen yaitu 33 kemudian jumlah penghasilan dari 65 batu permanen dibagi agar 38 berpenghasilan sedang or tinggi dan 27 berpenghasilan rendah. Dari 38 berpenghasilan sedang dan tinggi yaitu berjumlah 27 berstatus tidak layak. Sedangkan yang rendah 27 data berpenghasilan rendah atau 815% yang tidak layak. Kemudian bisa melihat box plot dan scatter plot. Ini contohnya. Ini berdasarkan status yaitu laki-laki layak dan tidak layak 78, perempuan layak bernilai 22 dari 80. Ini contoh jumlah penghasilan. Karena jumlah penghasilan ada 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian kita bisa memprediksi data dengan cara klik test and score.
Di sini belum ada hasilnya karena kita belum memilih metode yang digunakan untuk memprediksi data. Klik 2 kali Naive Bayes, kemudian hubungkan ke test and score. Karena sudah ada metode yang dicantumkan tadi. Setelah itu, kita pilih prediksi dan conversion metric. Prediksi di sini dari data statusnya tidak layak, layak, tidak layak, dan seterusnya. Yang menurunkan Naive Bayes yaitu ada contohnya status layak di Naive Bayes yaitu tidak layak. Di sini terdapat Naive Bayes layak dan Bayes tidak layak. Terdapat perhitungan yang tinggi berstatus probabilitasnya 0,31147, sedangkan yang tidak layak 0,68853. Karena lebih besar yang 0,68853, maka statusnya yaitu tidak layak. Untuk conversion metricnya yaitu dari 100 data terdapat aktual yang berdasarkan data yang ada sebanyak 68, yang tidak layak sebanyak 32. Untuk yang Naive Bayes yaitu layak 64, tidak layak 36. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tutorial selanjutnya, cara membuat dataset processing menggunakan Orange Data Mining kelas B. Yang pertama, kita tekan File. Setelah itu, kita masukkan data yang akan kita gunakan untuk data processing. Di sini saya sudah mendownload datanya dan kita akan menggunakannya saja. Oke, langsung saja kita tambahkan data table setelahnya untuk melihat data yang sudah ditambahkan tadi ya. Kita bisa mengkliknya jika kita ingin melihatnya. Seperti ini akan muncul tampilan dari data table. Selanjutnya kita akan menambahkan data info. Data info di sini sebentar ya. Data info di sini kita bisa melihatnya yaitu efek variabel dan juga atributnya. Akan muncul variabel dan juga atributnya ya. Setelah itu kita lanjut. Selanjutnya kita akan membuat tabel distribution. Oke, langsung saja kita pencet distribution ya. Distribution sendiri bisa kita gunakan untuk melihat grafik pada data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Di sini kita bisa melihatnya. Kita lanjutkan mencari atau melihat sekitar kita bisa menambahkan scatter plot ya. Nah, seperti ini untuk tampilan scatter plotnya.
Selanjutnya, setelah itu kita akan membuat fitur konstruktor ya. Di sini fitur konstruktor ini digunakan untuk menambahkan variabel baru dengan variabel yang sudah ada. Sebentar, kita coba rapikan terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa menambahkan tabel baru. Kita tinggal drag saja si kursornya dan tambahkan drag tabel. Selanjutnya kita akan menambahkan discretisnya. Discretis di sini adalah gunanya yaitu seperti yang sudah tertera. Kita bisa mencari file yang sudah kita inputkan di awal. Selanjutnya kita tinggal menambahkan data tabel yang kedua. Sama di sini data tabel yang kedua juga berfungsi untuk melihat tabel yang sebelumnya sudah kita inputkan dan juga sudah tersedia discrete setnya. Dan juga di sini yang terakhir kita bisa menambahkan create class seperti ini ya. Tinggal kita klik. Sebelumnya kita harus menambahkan per layernya agar kita bisa mengetahui data yang telah ditambahkan. Kita bisa menaruhnya di sini. Nah, ini dia outliernya. Setelah itu kita bisa menambahkan sekitar perutnya lagi untuk mengetahui data dan juga data sheetnya. Nah, karena di sini kita sebelumnya dari outlier, maka kita pilih outlier dan ke data. Lalu klik OK. Selanjutnya kita ke pre-process. Dan seperti ini sudah selesai. Nah, sebelumnya saya akan mencoba untuk merapihkan si sambungannya ini ya, agar tampilannya bisa lebih menarik. Dan ini adalah dataset processing yang sudah saya buat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada kesalahan mohon dikoreksi ya Bapak, karena kita juga masih belajar. Terima kasih.